Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, kembali lagi ke Iron Channel, salah satu channel yang akan membahas dan mengupas tuntas tentang dunia pendidikan, terutama pendidikan agama Islam. Kawan-kawan mahasiswa, saya yakin masih sangat ingat benar tentang materi-materi sebelumnya, terutama tentang pendidik perspektif Islam atau peserta didik perspektif Islam. Namun hari ini kita akan membahas tentang karakteristik dan macam-macam lembaga pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari pesantren, madrasah, surau, dan menuasa. Ini adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Stay tune untuk selanjutnya. Pertama, pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam non-klasikal yang peserta didiknya disediakan tempat singgah atau pemondokan. Zamakhsyari Dhofir menyampaikan tentang pengertian pondok pesantren sebagai lembaga sosial pendidikan agama Islam yang bersifat tradisional yang dipergunakan untuk mendidik dan mengajari para santri sampai benar-benar menjadi manusia yang berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. Sedangkan menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyampaikan pesantren adalah subkultur tersendiri dikarenakan ciri-ciri yang dimiliki pesantren tidak ditemukan di tempat lain. Sehingga lembaga pemerintah perlu untuk mendorong dan bersinergi menyiapkan kesetaraan dan regulasi untuk pesantren di masa depan. Pesantren dapat dikatakan pesantren jika memenuhi 5 syarat utama. Pertama, adanya seorang kiai. Kedua, adanya pondok atau pemondokan. Ketiga, adanya masjid. Keempat, adanya santri. Dan yang kelima, adanya proses pengajaran baca tulis kitab kuning. Kedua, madrasah. Madrasah adalah wadah atau tempat belajar ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan, keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya. Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang syarat dengan muatan pendidikan keagamaan. Ia merupakan hasil kompromi dari persinggungan antara sistem pendidikan tradisional pesantren dengan sistem pendidikan modern yang diperkenalkan Belanda pada masa penjajahan. Masyarakat belajar pada saat itu dengan mengoptimalkan sarana yang ada seperti rumah ustadz atau kiai, masjid, surau atau sejenisnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, rumah kiai tidak mampu lagi menampung jumlah santri yang cukup besar. Maka tahap selanjutnya kiai mempersiapkan asrama yang kemudian dikenal dengan sebutan pesantren. Persinggungan dengan dunia modern ini mendorong madrasah untuk bisa beradaptasi tanpa harus meninggalkan ciri khas dan karakteristiknya. Beberapa karakteristik madrasah adalah dalam mata pelajarannya lebih kuat tentang keagamaan yang dijabarkan dalam beberapa mata pelajaran, mulai dari Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab, sehingga mata pelajaran pendidikan Islam lebih banyak. Selain itu, suasana keagamaan yang berupa suasana kehidupan madrasah yang agamis, adanya saran-saran ibadah, penggunaan metodenya yang agamis dalam penyajian bahan pelajaran bagi setiap mata pelajaran yang memungkinkan dan dikualifikasi oleh guru-guru yang beragama Islam dengan akhlak yang mulia. Ketiga, surau. Istilah surau di Minangkabau sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Surau dalam sistem adat Minangkabau adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akil balik dan orang tua yang uzur. Fungsi surau tidak berubah setelah kedatangan Islam. Hanya saja fungsi keagamaannya semakin penting
yang diperkenalkan pertama kali oleh Syekh Burhanuddin di Ulakan Pariaman. Pada masa ini, eksistensi surau di samping sebagai tempat sholat juga sebagai tempat mengajar agama Islam, khususnya torekot atau suluk. Sebagai lembaga pendidikan tradisional, surau menggunakan sistem pendidikan halakoh. Materi pendidikan yang diajarkan pada awalnya masih seputar belajar huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran, di samping ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti keimanan atau tauhid, akhlak dan ibadah, serta pada umumnya pendidikan ini berbasis surau itu dilakukan pada malam hari. Keempat, Menuasa. Menuasa dalam sejarahnya merupakan pusat peradaban masyarakat Aceh. Disinilah anak-anak sejak usia dini digampong atau di kampung, atau bahasa kita adalah di desa, mendapatkan pendidikan. Di setiap kampung di Aceh dibangun menuasa yang berfungsi sebagai center of culture, pusat kebudayaan, dan center of education, pusat pendidikan bagi masyarakat. Dikatakan center of culture karena menuasa ini merupakan memang memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang Aceh, dan disebut center of education karena secara formal anak-anak masyarakat Aceh memulai pendidikan di lembaga ini atau menuasa. Lama pendidikan di menuasa tidak ada batasan tertentu. Umumnya pendidikan di menuasa berlangsung selama 2-10 tahun. Pengajarannya umumnya berlangsung pada malam hari. Materi pelajarannya dimulai dengan membaca Al-Quran yang dalam bahasa Aceh disebut bewet Quran. Biasanya pelajaran diawali oleh huruf hijaiyah seperti yang terdapat dalam buku Qaidah Baghdadiyah, dengan metode mengeja huruf kemudian merangkai huruf. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca juz ammah sambil menghafal surat-surat pendek. Barulah setelah itu ditingkatkan pada membaca Al-Quran beserta dengan tajwidnya. Oke teman-teman mahasiswa, itulah tadi materi tentang karakteristik dan macam-macam lembaga pendidikan di Indonesia, mulai dari pesantren, madrasah, surau, dan menuasa. Saya harap teman-teman mahasiswa mengetahui bahwasanya lembaga-lembaga pendidikan Islam ini berkembang sesuai dengan tantangan zamannya. Oke sobat, sekian dulu materi, karakteristik, dan macam-macam lembaga pendidikan Islam. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan yang lainnya, sertakan di kolom komentar di bawah ini. Itu saja dari kami. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.